Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Safitri dengan NIM 191164101. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat di Gang Montar dengan topik narkoba di kalangan remaja, dibantu dengan dua teman saya untuk sebagai warganya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Baru pada pulang dari dari masjid. Iya. Maaf Bu, saya mau mengganggu waktu ibu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Di sini nama saya Mutiara Safitri dari mahasiswa Universitas Asia Yogyakarta di sebelah ya. Iya. Saya mahasiswa D4 keperawatan anestesi. Gimana, saya mengganggu waktu ibu-ibu nggak? Saya mau melakukan penyuluhan gitu. Enggak, Bu. Enggak ya, lagi santai ya Bu ya. Baiklah Bu, di sini sebelumnya saya akan melakukan penyuluhan tentang narkoba di kalangan pelajar. Sebelumnya saya ada sedikit ininya, kalau ibu mau baca-baca, ya Bu ya. Nah, bisa dilihat dari di sini ya Bu ya. Di sini ada pengertiannya narkoba ya Bu ya. Ibu-ibu sebenarnya sudah tahu belum sih narkoba itu apa? Kan kalau di kalangan pelajar, narkoba itu lagi meningkat-meningkatnya banget ya Bu ya. Apalagi tentang pergaulan remaja. Bu, sebelumnya saya boleh duduk ya? Iya. Gimana? Ibu ada yang tahu nggak narkoba itu apa? Setahu saya ya enggak ya. Narkoba itu kayak suatu obat, tapi dia tuh bikin kecanduan gitu. Iya. Dan juga merusak apa ya, sel-sel otak gitu. Oh iya kan. Kalau di kalangan remaja itu yang saya bilang tadi meningkat banget ya Bu ya, karena pergaulan. Terus tuh kayak kurang pengawasan dari orang tua juga, makanya anak-anak bisa narkobaan ya Bu ya. Sebenarnya di sini saya menjelaskan sedikit ya Bu ya tentang apa narkoba itu. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman Bu ya, baik sintetis maupun non sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangannya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri ya Bu ya, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dengan dalam golongan-golongan sebagian terlampir dalam undang-undang Bu. Yang pada undang-undangan tuh banyak banget Bu golongan narkoba, misalnya golongan A, golongan B, golongan C gitu ya Bu ya. Nah, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Golongan-golongan itu maksudnya gimana, Bu? Nah, kalau untuk narkoba sendiri itu digolongkan dalam jenis-jenis dan macam Bu ya. Yang pertama seperti di brosur itu ada stimulan, depresan sama halusinogen ya Bu ya. Ya, terus lagi ada 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Ibu-ibu ya tentang jenis-jenis dan macam narkoba. Yang pertama itu ada stimulat. Stimulat itu kayak memacu kerja otak dan meningkatnya aktivitas tubuh, kayak yang kita tuh jadi lebih bersemangat gitu Bu. Terus energi kita lebih banyak buat bekerja. Oh, berarti kayak yang artis-artis suka pakai itu stimulan ya? Oh iya, itu jenisnya iya Bu. Artis-artis kan kalau banyak banget sekarang tuh di TV. Kan artis kan kerjanya dari pagi ke pagi nggak capek-capek ya kalau kita lihat ya. Berarti bagus dong Mbak? Begini Mbak, kalau dia tuh nggak boleh dilakukan berlebihan gitu loh. Kalau berlebihan kan nggak bagus kan Pak. Jadi dia tuh ketergantungan. Oh, dan berarti kalau misalkan itu tuh berarti harus resep dokter Mbak? Iya, harus ada resep dokternya dan nggak boleh melebihi dosis. Kalau melebihi dosis makanya kita jadi narkobaan gitu kan, jadi ketergantungan sama obatnya gitu. Kayak artis banget Di sini ada contoh stimulannya itu seperti kokain, jenisnya kokain atau crack atau amfetamin, kafein sama nikotin. Nikotin yang suka di rokok nggak sih? Iya. Makanya kalau bapak kalau mau berhenti merokok itu susah banget kan Ibu. Oh iya, karena tergantungnya. Iya, saya itu Mbak. Iya kan, sering merokok ya karena ada nikotinnya. Jadi saya suruh berhenti kan Mbak? Itu susah banget. Iya Bu, susah. Karena kalau berhentinya emang harus pelan-pelan gitu dan katanya kalau nggak merokok asam gitu mulutnya. Oh iya, dan kalau udah ketergantungan gitu ya. Iya. Dan kalau mau nggak buat dia ketergantungan, harus lepasin dari dirinya pelan-pelan gitu loh, harus ada keyakinan diri. Niat ya. Suaminya tuh susah banget Mbak. Iya nanti mau berhenti, tapi besok saya udah mulai merokok lagi Mbak. Kan udah ketergantungan gitu. Udah lama sih dari dia kuliah tuh udah merokok dia tuh. Makanya udah lama banget ya. Udah sampai
sekarang enggak masih rokok. Jadi ibu jagain anaknya supaya nggak narkobaan, kan tahu kan narkoba. Iya, saya tahu kan. banget. Anak saya kan sekarang udah mau SMA. Jadi kan takut pergaulannya itu. Iya, udah bebas kan ya sekarang kan. Sekarang saya jaga banget. Ya, kalau bisa jangan merokok juga, kan merokok ketergantungan juga nggak baik. Enggak, saya enggak suruh enggak. Oh iya. Saya jaga banget anak saya, Mbak ya. Soalnya saya takut kayak jam itu loh. Itu anaknya. Dia narkoba. Narkoba. Ya, kalau gitu saya kasih penyuluhan ke ibu-ibu kan supaya bisa mengetahui juga gimana anaknya. Nanti saya akan kasih tahu juga gimana cara penularan narkoba kan, jadi ibu bisa mendeteksi anak ibu kan. Ya. Di sini saya lanjut dulu ya. Saya akan jelasin tentang depression. Depression itu jenis narkoba. Depresan itu jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Orangnya menjadi ngantuk, tenang, rasa nyeri dan stres menghilang. Kayak gitu loh. Kayak dia tuh untuk penghilang stres. Kan banyak juga kan dipakai sama kalangan masyarakat, sama pelajar kalau yang dia di rumah sering dimarahin. Nanti kata teman-temannya, coba kamu minum obat ini supaya nggak stres. Kayak gitu banyak kan sekarang kan ibu-ibu kan. Nah jadi itu termasuk ke depresan. Terus untuk jenis-jenis depresan itu ada opium, benzodiazepam. Kalau benzodiazepam itu biasanya dilakukan pada saat anestesi ya Bu ya, obat anestesi pada saat kita mau operasi. Berarti itu bermanfaat ya Mbak ya? Iya, kan semuanya sesuai dosis kan Bu ya. Kalau kelebihan kan nanti ketergantungan dan gak baik juga untuk tubuh. Terus yang ketiga itu adalah barbiturat sama alkohol Bu. Alkohol itu termasuk ke depresan. Kan anak-anak sekarang kan sering banget kan minum alkohol untuk kayak dia bilang penghilang stres lah atau iya kan. Anak-anak sekarang tuh emang gitu Bu, karena pengaruh pergaulan nggak baik. Iya, di sini juga loh Mbak. Kayak di apa? Di gang sebelah itu ya. Di kan ada rumah kosong tuh. Suka ada anak-anak kecil ya. Dia tuh kayak ngomik-ngomik gitu loh Mbak. Oh iya, kamu juga termasuk. Terus nanti dia kayak mabuk gitu kan. Iya, dia mabuk gitu ya. Itu di sana sering. Di sebelah itu Mbak. Saya takut banget anak saya bergaul sama mereka. Jaga anaknya kan. Emang sekarang tuh lagi berbahaya banget Bu sama narkoba. Terus saya lanjutin ya. Yang ketiga itu halusinogen. Kalau halusinogen itu berasal dari tanaman atau dibuat melalui formulasi kimia Bu ya. Kalau halusinogen itu memberikan efek Bu. Efeknya itu halusinasi, dapat mengubah dan menyebabkan distoris tentang persepsi, pikiran dan lingkungan Bu. Kayak dia tuh berhalusinasi tentang hidupnya atau tentang lingkungannya gitu. Berarti kalau ganja termasuk ke sini ya Mbak? Oh iya, tanaman ya? Ganja termasuk ke halusinogen gitu loh. Kalau untuk contohnya itu ganja, yang pertama halusinogen ganja, jamur itu kan ada Bu, jamur yang buat mabuk. Oh iya, jamur yang kayak hitam bukan ya? Iya, jamur hitam yang sering di pohon. Nah itu termasuk ke jenis narkoba halusinogen. Narkoba ya? Iya itu bisa narkoba, jadi narkoba itu Mbak? Iya itu membuat pikiran tubuh. Iya kan sekarang kan pohon-pohon kan, jadi hati-hati kalau anaknya itu. Saya lanjut ya Bu ya. Ini ke cara penularan narkoba. Ya. Yang pertama itu cara penularan narkoba biasanya menawarkan permen yang sudah dilapisi zat berbahaya Bu. Misalkan sekarang banyak tuh ya orang-orang jahat gitu kan. Misalnya anak kita udah baik-baik, udah main di pergaulan baik, terus tiba-tiba ada orang luar datang, dia kayak nawarin permen gitu atau sesuatu, terus anak kita tertarik jadi dimakan. Nah itu kan kita nggak tahu kan sekarang banyak tuh kan orang-orang jahat kan. Jadi makanya kalau kita bergaul tuh harus benar-benar hati-hati gitu loh, nggak boleh langsung percaya gitu sama orang luar. Terus yang kedua itu banyak penyebab mengapa anak bisa terjerumus menggunakan narkoba, seperti anak broken home ya Bu ya. Kan anak broken home kan kayak merasa dirinya tuh nggak disayangin sama siapa, terus nggak berharga gitu loh. Terus stres karena putus cinta. Kalau anak-anak ibu udah punya pacar belum? Zaman sekarang banyak gitu, aduh. Iya kan, udah pacaran tuh banyak masih. Iya, terlalu kayak bucin gitu ya Bu ya. Terus terlalu dikekang hingga ingin merasa hebat di antara temannya Bu. Kayak ibu-ibu jangan terlalu mengekang anaknya, nanti anaknya bisa stres karena dia terlalu dikekang. Dan dia tuh nanti kalau di pergaulan dia harus merasa paling hebat
gitu loh di Dia antara ada teman-temannya. anak di rumahnya nggak diakui mungkin juga. Gitu itu termasuk supaya dia menggunakan narkoba itu termasuk ya Bu ya. Terus yang ketiga itu bagi orang tua, bagi ibu untuk mengetahui kondisi anaknya lebih dini. Dia tuh menggunakan narkoba atau enggak itu Ciri-cirinya gimana sih Mbak kalau kita kan Kita lihat anak kita kan narkoba atau enggak takut gitu gimana. kan ya. itu bisa dilihat ya ibu-ibu dari pertama matanya merah. Terus kebiasaan makannya itu berubah, mungkin dia bisa lebih nafsu atau lebih nggak nafsu gitu loh. Gitu ya. Bisa dilihat dari itu. Terus disulit konsentrasi Bu, misalnya kayak ngomong yang ngelantur atau kita ngomong apa dia jawab apa, gitu loh, kayak pokoknya kurang konsentrasi lah gitu. Terus yang lain itu kebutuhan uang bertambah Bu. Kan narkoba itu kan mahal ya harganya, kan kalau belajar kan dikasih uang berapa gitu untuk belanja kan nggak terlalu banyak. Untuk belanja di sekolah palingnya 30.000 kan nggak cukup buat beli narkoba kan. Nah jadi mungkin dia akan minta uang lebih kepada ibu untuk membeli narkoba gitu. Iya benar ya Mbak. Itu ciri-cirinya yang bisa ibu pantau di rumah kalau misal anak ibu menggunakan narkoba atau enggak kan. Nah, baiklah, apa ada yang ingin ibu tanyakan lagi atau konfirmasi ke saya? Mbak, kalau misalkan orang-orang yang terkena narkoba itu tuh kan kayak yang jutek Iya. ya itu kan ini kan anaknya ditangkap Mbak. Terus kayak direhabilitasi. Nah itu tuh jangka waktunya berapa sih Mbak? Itu rehabilitasi itu tergantung sama dinas sosialnya Mbak. Dia lihat dulu misalnya anak yang sebelah itu kondisinya tuh udah gimana gitu loh terhadap narkoba. Itu tergantung dinas sosial sama efek dari tubuhnya. Tergantung ya Mbak. Saya pikir sama kayak hukum, kayak ditetapin gitu. Ternyata enggak ya. Oh enggak. Iya Mbak. Baiklah, apa ada yang ingin kita tanyakan lagi atau dikonfirmasi? Sejauh ini belum ya kalau saya, atau kalau ibu dia. Itu penjualannya gimana Mbak? Kan itu Penjualannya itu misalnya kayak kita tuh ngambil dari bandar narkoba. Ibu pasti sering kan nih kan bandar narkoba. Misalnya saya ini yang ngambil dari bandar narkoba, nanti saya jualin ke orang-orang misalnya per 100 gramnya berapa ratus ribu gitu loh, gitu Bu penjualannya. sampai ke anak-anak juga gitu ya. Iya, karena kan yang itu tadi dikenalin sama anak-anak karena kayak anak broken home kan Bu, misalnya kayak dia depresi terus dia ngomong ke temannya terus temannya anjurin yaudah kamu ini aja pakai narkoba supaya kamu gak stres, dikenalin lah ke temen yang jangan narkoba. Keduanya. Iya, Ya banget sih jangan melarang memang. iya kan emang pergaulan tuh harus dijaga apalagi di kota besar seperti ini ya Bu ya. Jadi tuh kayak kita tuh nggak tahu gitu loh mana teman yang baik benar-benar baik sama yang pura-pura baik kan kita nggak tahu juga ya Bu Ibu ya. Nah, bagaimana Bu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sejauh ini enggak sih Mbak. Udah Mbak kayaknya. Udah ya. Baiklah Bu, kalau gitu saya pamit. Saya mohon maaf udah mengganggu waktu Ibu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya Kasih. mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Kalau ada salah saya mohon maaf nih Bu Ibu ya. Kalau bisa nanti kepada warga-warga yang datang tolong disampaikan gimana cara penularannya tadi dan jenis-jenisnya ya. Ya. Baiklah, terima kasih ya Bu ya. Nanti saya sudah siapin sama teman-teman konsumsi di sebelah sana. Nanti untuk Ibu ambil dulu ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Iya, Iya, gampang. Saya permisi ya.